Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 3-4. Cerita dimulai saat mendengar Jo yang memintanya untuk menjadi muridnya. Jeong pun mengamati di sekitarnya untuk memastikan apakah Jo bersama pasukannya. Lalu Jeong bergumam, "Sejujurnya aku tidak suka karena dia telah menipuku dengan teknik yang seperti itu. Apakah mungkin dia telah merencanakan sesuatu?" Namun yang aku lihat tidak ada satu orang pun saat ini yang ikut bersamanya, dan juga aku tidak bisa merasakan kehadiran yang tidak biasa di sekitarnya. Apakah ini karena dia sangat percaya diri dalam menangani sesuatu hanya seorang diri, sehingga dia langsung membawaku ke tempat ini dengan teknik yang seperti itu? Saat ini jarak kami terpisah hanya 10 langkah. Dengan jarak yang seperti ini, aku yakin kalau aku akan bisa mengalahkannya karena pergerakanku menjadi lebih cepat setelah aku mempelajari teknik Qinggong. Yang aku tahu, kemampuan fisik para dukun jauh lebih lemah dibandingkan dengan seniman bela diri. Oleh sebab itu, aku akan langsung membunuhnya sebelum dia menggunakan kemampuan sihirnya. Lagi pula, tidak ada satu orang pun yang berada di sekitar sini. Jadi, kau salah kaprah apabila kau berpikir kalau kau akan bisa melakukan apa saja kepadaku. Namun, ketika Jeong mencoba untuk melangkah, tiba-tiba saja ia merasakan sebuah energi yang menyimpang. Bahkan tanpa Jeong sadari, wajahnya telah terluka akibat terkena energi itu. Benar saja, di saat itu Jo telah menggunakan sebuah mantra sihir untuk mengurung Jeong. Sambil tertawa tipis, Jo berkata, "Apakah kau berpikir kalau kau akan bisa melakukan apa saja karena di sini tidak ada orang lain selain kita berdua? Asal kau tahu, sejak dari awal aku pun sudah memasang sebuah penghalang untuk mengurungmu. Jadi jika kau mencoba untuk kabur dari penghalang itu, maka aku akan memastikan kalau tubuhmu akan terkoyak dan mati seketika. Kau harus memiliki sebuah persiapan yang sangat matang apabila kau ingin bertahan hidup di dalam dunia yang sangat keras seperti ini. Dan itu akan menjadi hal pertama yang akan aku ajarkan kepadamu." Mendengar itu, Jeong pun melemparkan pandangannya untuk mengamati di sekitarnya. Namun Jeong sama sekali tidak melihat sebuah jimat ataupun sesuatu yang bisa mengurungnya seperti itu. Akan tetapi entah mengapa Jeong merasakan sebuah sensasi yang sangat menyakitkan ketika ia mencoba untuk melangkah. Lalu Jeong menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ia berkata, "Sejak kapan aku setuju untuk menjadi muridmu? Bahkan aku tidak pernah merasa kalau aku akan mengatakan setuju." Kemudian Jo pun melemparkan sebuah boneka kayu yang tersegel kepada Jeong. Ia berkata, "Apakah kau sudah lupa dengan sesuatu yang kau coba lindungi ketika kita berada di dalam kediaman keluarga Mok?" Lalu Jeong pun mengirimkan energi kematian kepada boneka kayu itu, dan di saat itu ia menyadari kalau Demonic Monk telah tersegel di dalamnya. Jeong pun berpikir, bagaimana bisa dukun itu melakukannya? Bahkan Jeong sama sekali tidak bisa merasakan sebuah energi yang dimiliki oleh Demonic Monk. Jo kembali berkata, "Dengarkan aku baik-baik karena aku akan memberikan saran kepadamu. Dengan menjadi muridku, setidaknya akan meningkatkan peluangmu untuk bertahan hidup jauh lebih tinggi. Jadi, mengapa kau ragu-ragu untuk menerimanya? Apakah kau berpikir peluangmu bertahan hidup akan besar setelah kau mempelajari catatan rahasia yang dimiliki oleh aliansi Bumi Langit? Aku rasa hal itu tidak akan pernah terjadi karena itu adalah sebuah tempat di mana hidupmu akan tergantung pada suasana hati sang pemimpin ataupun para eksekutif yang lainnya. Jadi, apabila kau menjadi muridku, setidaknya kau akan bisa meningkatkan peluang itu." Namun Jo langsung terdiam ketika Jeong sama sekali tidak tertarik dengan tawarannya. Jo pun berpikir, apakah pendekatan ini sama sekali tidak berguna terhadap bocah itu? Namun dengan mengingat bagaimana dia mampu tawar-menawar dengan sang Raja Pedang sambil menempelkan bilah pedang di lehernya, apakah dia tidak tertarik dengan hidupnya sendiri? Ataukah dia adalah seseorang yang sangat perhitungan di dalam mengambil langkah? Akan tetapi, Jo sangatlah terkejut ketika Jeong yang mengatakan kalau dia akan menerima penawaran itu dan bersedia untuk menjadi muridnya. Jeong berkata, "Aku akan mau menjadi muridmu, akan tetapi dengan satu syarat."
Mendengar itu, Jo pun menanyakan syarat apa yang diinginkan oleh Jeong. Dengan tatapan mata yang tajam, Jeong berkata, "Apakah kau telah menggunakan sebuah mantra untuk menyembunyikan energinya? Karena aku sama sekali tidak bisa merasakan apapun di dalam boneka kayu ini. Jadi, ajarkan kepadaku sekarang juga bagaimana kau bisa melakukannya dan aku akan menjadi muridmu seutuhnya." Sambil tertawa, Jo pun melemparkan sebuah gelang kepada Jeong. Ia berkata, "Sejak dari awal aku memang berencana untuk mengajarkan segalanya kepadamu apabila kau menjadi muridku. Akan tetapi karena ini adalah sebuah syarat yang kau pinta kepadaku, maka aku akan mengajarkanmu sekarang juga. Namun sebelum aku melakukannya, kau harus membuat sumpah terlebih dahulu. Pakailah gelang itu dan katakan, aku, Mok Yongwon, putra ketiga dari Mok Indan, akan menerima untuk menjadi murid Yong Inggong." Saat mendengar Jeong yang menanyakan apa yang akan terjadi apabila ia memakai gelang itu, Jo pun kembali berkata, "Apabila kau bersumpah dengan menggunakan gelang itu, maka kau tidak akan bisa melukaiku meskipun kau melakukannya dengan cara apapun karena perintah itu adalah mutlak. Tentu saja aku harus melakukan itu. Bagaimana mungkin aku bisa percaya dan juga menerima begitu saja terhadap seseorang yang mencoba untuk melarikan diri sebagai muridku, meskipun yang sebenarnya kau adalah seorang sandera?" Setelah memakai gelang itu tanpa pikir panjang, Jeong pun mengatakan sumpahnya kepada Jo. "Aku, Mok Yongwon, putra ketiga dari Mok Indan, akan bersedia untuk menjadi muridmu. Jadi tolong tepatilah janjimu itu untuk mengajarkanku tentang teknik itu." Terlihat gelang itu telah bergerak dan juga bercahaya yang menandakan kalau sumpah Jeong telah terukir di dalamnya. Mendengar sumpah Jeong, Jo pun tertawa tipis. Ia berpikir kalau dia telah mendapatkan seseorang yang sangat ia inginkan untuk menjadi muridnya. Dikisahkan kalau gelang itu adalah sebuah mantra yang sangat terkutuk. Ketika Jo menerima seorang murid, maka ia akan memberikan gelang itu kepada mereka dan meminta mereka untuk bersumpah di hadapannya. Saat mereka sudah mengucapkan sumpahnya melalui gelang itu, maka mereka sama sekali tidak akan bisa menolak ataupun melanggar perintahnya. Tentu saja Jo tidak pernah menyebutkan hal itu kepada mereka karena apabila mereka mengetahui akan akibatnya, maka sudah pasti mereka akan langsung menolaknya. Jo adalah seorang pria yang harus mendapatkan sesuatu yang sangat ia inginkan. Oleh sebab itu, dia selalu menggunakan cara ini setiap kali dia ingin menjadikan seseorang menjadi muridnya. Kemudian Jo pun melemparkan sebuah buku kepada Jeong. Ia mengatakan kalau itu adalah sebuah buku yang ia tulis sendiri. Jo pun memberi nama kepada buku itu sebagai rahasia orang mati. Dan juga Jo mengatakan kalau mantra yang ingin diketahui oleh Jeong telah tertulis di dalam buku itu. Sambil memberi hormat, Jeong pun mengucapkan rasa terima kasihnya karena Jo telah memberikan sebuah buku yang sangat berharga kepadanya. Meskipun yang sebenarnya rasa terima kasihnya itu hanyalah sebuah kebohongan. Melihat Jo yang pergi meninggalkannya, Jeong berkata, "Wahai Master, mengapa kau tidak melepaskan penghalang ini karena ini telah membatasi pergerakanku?" Sambil tersenyum, Jo berkata, "Aku akan memberikan waktu selama 2 jam dan kau bisa menemukan sebuah metode untuk melepaskan sihir ini di dalam buku itu. Jadi carilah dengan seksama sampai kau menemukannya. Akan tetapi, jika kau tidak dapat menemukannya dan kembali dalam waktu yang aku berikan kepadamu, maka kau akan merasakan sesuatu yang sangat menyiksa di dalam penghalang itu. Jadi berjuanglah wahai murid baruku." Melihat kepergiannya, Jeong pun hanya tertawa tipis. Ia bergumam, "Aku tidak menyangka kalau dukun itu akan langsung mengajarkanku dengan cara yang seperti ini. Akan tetapi, aku sama sekali tidak peduli dengan metode apa yang ia gunakan. Namun, selama aku bisa menyaring sesuatu yang aku butuhkan, maka hal ini tidak akan menjadi masalah." Tidak lama kemudian, Azur pun secara perlahan langsung turun dari langit untuk mendekat kepada Jeong. Sambil memperhatikan, Azur berkata, "Akhirnya dukun itu telah pergi meninggalkanmu." Namun Azur begitu heran saat melihat Jeong yang melancarkan sebuah serangan kepadanya dengan cara yang sangat tiba-tiba seperti itu. Dengan kesalnya Azur berkata, "Dasar sialan, apa yang baru saja kau lakukan? Mengapa kau tiba-tiba saja menyerangku seperti ini?" Jeong pun mengatakan kalau dia hanya ingin memastikan apakah Azur adalah yang asli ataukah tidak.
Kemudian sambil tertawa terbahak-bahak, Azur kembali berkata, "Dengan melihatmu yang berlarian sendirian di dalam sebuah ilusi yang diciptakan oleh dukun itu, benar-benar telah membuatku menjadi tertawa terbahak-bahak. Apakah kau tahu kalau itu adalah sebuah lelucon yang selama ini tidak pernah aku lihat ketika aku masih hidup ataupun ketika aku sudah menjadi roh pendendam? Tetapi yang membuatku menjadi bingung adalah mengapa kau mau bersumpah seperti itu, sedangkan yang aku lihat kalau gelang itu mengandung sebuah kekuatan yang sangat mengerikan." Sambil tersenyum, Jiang mengatakan kalau dia melakukan itu hanya untuk mendapatkan sebuah buku yang ada di tangannya. Mendengar itu, Azur pun berkata, "Kau melakukan sumpah itu hanya untuk mendapatkan sebuah buku. Jujur saja, aku masihlah penasaran mengapa kau bisa menjadi sebodoh ini. Ataukah kau sangat yakin kalau kau akan bisa melepaskan diri dari kutukan sumpah itu?" Akan tetapi, Azur sangatlah terkejut ketika melihat Jiang yang melepaskan gelang itu dengan begitu mudah. Azur pun bertanya, bagaimana mungkin Jiang bisa melakukan itu? Dengan santainya Jiang berkata, "Sebenarnya gelang ini sama sekali tidak akan menjadi masalah entah itu kugunakan ataukah tidak, karena untuk mengaktifkan kutukan gelang ini kita harus menggunakan nama asli." Azur bergumam, bocah ini sangatlah pintar, dia mampu membaca situasinya meskipun ia berada di dalam situasi yang begitu sulit. Lalu Azur berkata, "Karena kau sudah mendapatkan sesuatu yang kau inginkan, lantas apakah saat ini kau berencana untuk pergi meninggalkan dukun itu?" Jiang berkata, "Sejujurnya sejak dari awal aku berencana untuk melakukan hal yang seperti itu. Namun saat ini aku telah berubah pikiran dan aku akan menjadi muridnya." Sontak Azur sangatlah terkejut sambil berteriak ia berkata, "Dasar bodoh, apa yang kau pikirkan sehingga kau ingin bergabung bersama aliansi Bumi Langit?" Jiang pun menjelaskan kepada Azur bahwa ia telah mendengar sebuah kabar yang akan bisa membawanya untuk membalaskan dendam atas kematian kakeknya. Di saat itu, Jiang teringat dengan apa yang dikatakan oleh Yu Chan ketika mereka berada di dalam sebuah kereta yang membawa mereka kepada aliansi Bumi Langit. Yu Chan berkata, di dalam dunia seni bela diri ada sebuah kelompok yang disebut sebagai 6 langit dan juga 8 bintang. Mereka adalah para pemimpin terhebat yang dianggap telah berada di atas puncak kekuatan. Bahkan konon dikatakan bahwa kehebatan seni bela diri mereka telah mencapai langit dan bahkan melewati batasan surga, sehingga semua orang yang berada pada dataran tengah telah menyebut mereka sebagai 6 langit. Dan mereka yang tidak sekuat 6 langit tetapi telah mencapai alam tertinggi sehingga jauh lebih hebat daripada 99% umat manusia biasa, mereka dikenal sebagai 8 bintang. Dan seseorang yang dipanggil sebagai pedang hantu adalah salah satu dari 8 bintang. 17 tahun yang lalu, dia adalah seseorang yang paling terkenal pada dataran Murim. Dia telah membunuh banyak sekali master bela diri terkenal yang bernaung di bawah kendali faksi ortodok. Jadi, semua orang telah mengira bahwa sang pedang hantu berasal dari aliansi Bumi Langit atau mungkin keluarga kekaisaran. Mendengar itu, Jiang bergumam, "Jadi bajingan yang membunuh kakekku kemungkinan besar adalah salah satu dari orang-orang aliansi Bumi Langit. Jadi jika aku pergi menuju aliansi Bumi Langit, mungkin saja aku akan bisa menemukannya." Jiang kembali berkata, "Ketika dukun itu menyuruhku untuk menjadi muridnya, aku pun berpikir kalau ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menyusup ke dalam aliansi Bumi Langit." Mendengar penjelasan Jiang, Azur pun berkata, "Ini adalah sebuah kebetulan yang sama sekali tidak pernah aku duga. Aku berpikir kalau takdir telah membuat dirinya tampak seperti sebuah kebetulan. Mungkin saja sejak dari awal kalau kita sudah ditakdirkan untuk bertemu dan pergi menuju aliansi Bumi Langit." Jiang pun bertanya apa yang dimaksud oleh Azur tentang sebuah takdir yang baru saja ia ucapkan. Dengan tatapan mata yang dingin, Azur berkata, "Wahai manusia, jika kau bersungguh-sungguh ingin pergi menuju aliansi Bumi Langit, maka jadilah muridku, ambillah karmaku dan balaskan dendamku kepada mereka." Mendengar itu, Jiang pun tidak langsung menjawabnya. Yang ia lakukan hanyalah menatap kepada Azur karena ia telah merasakan rasa dendam yang begitu dalam dari ucapannya. Jiang bergumam, "Setelah aku pikir, rasa amarah yang begitu dalam sehingga terciptanya lautan darah telah ia tunjukkan kepada aliansi Bumi Langit." Lalu Jiang berkata, "Kau mengatakan kalau aku harus membalaskan dendammu, itu artinya kau memiliki sebuah hubungan terhadap aliansi Bumi Langit. Bukankah rasa dendammu terhadap mereka telah dibalaskan oleh waktu? Lagi pula kejadian itu terjadi di masa lalu. Lantas mengapa kau masih memiliki rasa dendam terhadap mereka?"
Namun Jiong langsung terdiam ketika Azur yang berkata, "Wahai manusia, apakah kau akan menunggu waktu agar balas dendammu bisa terpenuhi?" Dengan rasa amarah yang bergejolak di hatinya, Azur kembali berkata, "Aku pun juga sama, aku sama sekali tidak bisa memaafkan sebuah fakta bahwa garis keturunan dari bajingan itu masih hidup di dalam dunia ini, dan mereka dengan sengaja telah menutup kebenarannya dengan begitu rapat. Meskipun jutaan tahun telah terlewati atau bahkan tubuhnya telah dihancurkan oleh waktu, akan tetapi rasa amarah yang tertanam di jiwaku tidak akan hilang begitu saja. Yang aku inginkan adalah rasa amarah ini akan menghilang meskipun aku harus mewarnai dunia ini dengan lautan darah." Di saat itu, Jiong merasakan kalau ia telah tenggelam di dalam lautan darah yang sangat mengerikan. Rasa amarah yang ia tunjukkan terhadap aliansi bumi langit sangatlah dalam, dan ini adalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh amarah Azur sangatlah gelap dan juga dingin. Azur memiliki sebuah dendam di hatinya yang sama sekali tidak akan padam begitu saja, meskipun kejadian itu telah berlalu selama ratusan tahun. Selama ini, dia merasakan kesepian karena dia selama ratusan tahun telah menjadi roh pendendam dan tersegel di dalam catatan rahasia itu. Sama seperti yang aku rasakan selama ini, sebuah dendam yang tidak akan bisa hilang meskipun telah terlewati selama ribuan tahun. Kemudian Azur sangatlah terkejut saat mendengar Jiong yang mengatakan kalau ia akan menerima Azur sebagai gurunya. Lalu Azur menatap Jiong dengan tatapan mata yang penuh tanda tanya, apakah Jiong benar-benar akan mau untuk menjadi muridnya. Jiong berkata, "Meskipun aku menerimamu untuk menjadi guruku, akan tetapi aku memiliki sebuah syarat kepadamu. Aku ingin tahu mengapa kau sangat ingin membalaskan dendammu. Jujur saja, aku tidak ingin terlibat di dalam masalah yang sama sekali tidak jelas asal-usulnya." Mendengar pertanyaan Jiong, Azur pun tidak langsung menjawabnya. Yang ia lakukan hanyalah menarik nafas panjangnya. Lalu Azur berkata, "Aku tidak tahu situasinya saat ini seperti apa, namun aku akan memberitahumu sebuah fakta yang sebenarnya kalau aliansi bumi langit telah terbagi menjadi 3 divisi, dan salah satunya adalah divisi bulan." Jiong pun berkata, "Aku yakin kalau kau dulunya pernah menjadi salah satu dari mereka." Mendengar perkataan Jiong yang mampu menebaknya, Azur pun berpikir, "Aku tidak bisa menyangkalnya kalau manusia ini sangatlah cerdas karena dia mampu untuk menebak meskipun aku hanya memberikannya sedikit informasi. Pada manusia lain, biasanya aku akan bisa mengetahui apa yang sedang mereka pikirkan hanya dengan melihat mata dan juga ekspresi mereka. Akan tetapi, aku tidak dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh manusia ini." Jiong bergumam, "Sebenarnya aku ingin tahu insiden apa yang telah menimpanya sehingga Azur sangat dendam kepada mereka. Akan tetapi, apa yang membuatnya menjadi ragu untuk mengatakan yang sebenarnya?" Terlihat Azur langsung terdiam ketika melihat Jiong yang memberi hormat kepadanya. Sambil memberi hormat, Jiong berkata, "Namaku adalah Jiong dan kau tidak perlu memberitahuku apa yang terjadi kepadamu pada ratusan tahun yang lalu. Aku yakin seiring berjalannya waktu, aku akan tahu dengan sendirinya. Azur, aku akan membalaskan dendammu kepada mereka dan aku mulai saat ini akan mewarisi niatmu dan juga akan meneruskan divisi bulan sebagai muridmu." Di saat itu, Azur hanya tersenyum karena Jiong telah menerimanya untuk menjadi seorang guru dan juga membalaskan dendamnya kepada aliansi bumi langit. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.